Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Jovanka, NIM 426247 dari kelas 1B TMJ. Saya akan menjelaskan tentang implementasi Internet of Things. Internet of Things bukan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun penggunanya seperti berbagi data, remote control, dan penerimaan sensor, termasuk juga pada benda. Termasuk benda hidup yang semua tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Pada umumnya seperti smartphone. Pada perkembangan teknologi jaringan saat ini, maka kebutuhan akan pertukaran data semakin tinggi. Hal ini dilakukan untuk salah satu upaya dengan cara mengembangkan koneksi pada jaringan lokal menggunakan LAN maupun Wi-Fi untuk dapat terkonfigurasi satu sama lain. Internet of Things muncul karena adanya perkembangan teknologi, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang menuntut anytime connection, anything's connection, dan anyplace connection. Elemen yang terdapat di dalam IoT adalah sensor, konektivitas, masyarakat, dan proses. Pemanfaatan IoT ini dapat kita terapkan untuk mengendalikan beberapa alat elektronik yang ada di rumah seperti lampu, kipas angin, kunci pintu otomatis, dan menutup pagar otomatis. Pengendalian tersebut dapat kita lakukan dari jarak jauh dengan menggunakan perangkat smartphone. IoT sendiri adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Menurut metode identifikasi RFID atau Radio Frequency Identification, IoT tergolong dalam metode komunikasi, meskipun IoT juga dapat mencakup teknologi sensor lainnya, teknologi nirkabel atau kode QR. Berikut contoh gambar Internet of Things. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 hal. Yang pertama, prinsip kerja IoT, implementasi IoT, dan manfaat IoT. Prinsip kerja. 1. Big analog data bisa didapatkan dari berbagai macam sumber, yang sifatnya alami seperti cahaya, sinyal radio, getaran, suhu, dan sebagainya, serta bisa dihasilkan oleh peralatan mekanis atau elektronik. Memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah, argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Implementasi IoT 2. Nah, di sini terdapat berbagai hal. Yang pertama dalam bidang keamanan, di zaman yang canggih ini hampir semua perangkat yang terpasang di sebuah infrastruktur kompleks menggunakan bantuan perangkat IoT untuk mengatur kinerja dari sistem yang ada, seperti lampu. Implementasi IoT dalam bidang medis. Penggunaan RFID dan NFC tag yang dipasang pada perangkat medis untuk memudahkan pengelolaan dan maintenance alat. Monitoring lingkungan. IoT dapat berguna untuk melihat kondisi air secara real-time di waduk, irigasi bagi para petani untuk informasi debit air, apakah masih banyak atau tinggal sedikit, dan di laut sebagai mitigasi bencana ke para pelaut dan para nelayan. Pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan adalah hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi, bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology. Contoh dalam bidang pendidikan ada pemanfaatan di web learning. Yang kelima, perumahan dan gedung perkantoran. IoT yang merambah pada elektronik rumahan dapat memudahkan orang untuk berbagai hal, seperti menyalakan AC, komputer, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi perhatian dalam berbagai teknologi cepat saat ini. Contohnya, colokan listrik pintar. Colokan ini memiliki koneksi Wi-Fi dan terhubung ke produk elektronik, seperti lampu atau oven. Smart garage door.
Smart Garage ini dapat memantau status pintu garasi dan buka secara otomatis atau menggunakan fitur fingerprint. Jakarta One Card. Ini merupakan kartu pintar yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran belanja, pada halnya seperti kartu BPJS. Smart Home. Teknologi IT yang dimanfaatkan untuk menjaga keamanan adalah Smart Home. Dengan menggunakan Smart Home, kita dapat mengetahui kondisi rumah saat ini. Manfaat IT sendiri terbagi dalam 3. Yang pertama, konektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Dalam konektivitas, dalam mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat. Efisiensi, penurunannya jumlah waktu yang biasanya dihabiskan untuk melakukan tugas yang sama. Dan kemudahan, menjadi perangkat yang biasa dimiliki oleh sebagian besar orang. Berikut presentasi saya tentang IoT. Sekian dan terima kasih.